Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan TA75 Channel. Kali ini saya sedikit sharing ya untuk tutorial instalasi ATS APC 4423 seperti di gambar ini. Oke, sebelum lanjut tutorialnya, dukung channel kami dengan cara subscribe, like, dan share supaya bisa berkembang dan banyak memberi manfaat. Lanjut. ATS atau Automatic Transfer Switch ya, adalah perangkat atau sistem yang dapat mengatur pergantian suplai catu daya listrik utama ke sumber listrik cadangan ya. Jadi kalau sumber listrik utamanya terjadi gangguan, itu secara otomatis akan pindah ke listrik cadangannya, ke sumber listrik cadangan. ATS APC 4423 ini perpindahannya atau pergantian source supply dilakukan secara statik ya. Jadi secara elektronik sehingga tidak menimbulkan interrupt pada beban ya. Terus yang harus diperhatikan saat instalasi ATS ini yaitu instalasi input atau source ya. Jadi kita harus benar-benar merhatikan pasa netral pada input ATS ini ya, tidak boleh tertukar. Jadi yang harus diperhatikan pada saat instalasi ATS APC ini yaitu di bagian instalasi terminal input ya. Yang ini nih, yang dua ada source A, source B. Jadi di terminal ini pas saat instalasi atau mau nyolok ke power outlet source ini tidak boleh terbalik antara pasa dan netral ya. Antara pasa dan netral tidak boleh terbalik. Begitupun yang source B tidak boleh terbalik juga ya, pasa netralnya. Untuk outputnya yang memakai C konektor C20 ya. Ini di sini C19, sedangkan konektornya sendiri plugnya itu C20. C20 itu male ya. Plugnya male, kalau C19 itu plug female. Jadi di sini juga kalau langsung terhubung dengan power outlet atau PDU ini nggak terlalu masalah jika pasa netralnya terbalik, karena di PDU itu colokannya pun nggak melihat colokan mana yang pasa dan netral seperti itu. Nah ini terminal ini kalau mau langsung nyolok ke sini ya, ini kayak colokan C13, C14 ke sini langsung kayak komputer ya, colokan komputer bisa langsung dicolok ke sini. Nah yang C20 ini tidak boleh terbalik apabila ujungnya mau dihubungkan dengan panel yang ada MCB-nya, itu tidak boleh terbalik juga. Pasa netralnya harus lurus ya, pasanya ke arah MCB, netralnya ke arah busbar, seperti itu. Jadi untuk kabel inputnya dan outputnya kami akan menyediakan ya. Nah seperti ini untuk inputnya, untuk kabel inputnya ya. Ini kabel input plug seperti ini tuh disebut C19. Ini male ya, male. Jadi di C19 ini udah punya standar terminal ya. Kalau posisinya seperti ini, groundnya di atas, ini di sini ada tulisan L ya. Di sini ada tulisan N sebelah kirinya, dan di atas itu E atau Earth atau ground ya. Ini gambar simbol ground. Begitupun kalau misalnya teman-teman punya colokan tapi nggak ada tulisan ini ya, nggak ada tanda ini ya. Ini udah dipastikan kalau sebelah kanan itu ya seperti ini L atau pasa, sebelah kirinya netral, atasnya ground. Karena koneksi pin ini sudah standar internasional ya. Nah yang harus diperhatikan yang nggak boleh kebalik itu ketika akan memasukkan atau mencolokkan memasukkan plug ini ya,
Ini plugin itu tipe Jermani ya, Jerman. Jadi ini ketika mau memasukkan ke PDU source A atau source B, ini harus diperhatikan tidak boleh kebalik. Misalnya kita cek dulu ya, kalau di sini nggak ada tandanya, kita cek dulu pasanya di sebelah mana ya, dengan cara memakai ohmmeter ya, ohmmeter posisi yang bunyi. Jadi satu probe-nya masuk sini, salah satunya masuk di connect di ini yang atas atau yang bawah. Yang bunyi berarti dia terhubung dengan ini. Itu langsung dikasih tanda sebagai pasanya. Ya. Eh, untuk di PDU source-nya, nah, contoh ini aja dulu ya. Untuk PDU source-nya ini juga harus dicek mana colokan mana lubang pasang, mana lubang netral. Udah, mungkin teman-teman udah pada tahu ya gimana cara mengecek mana netral, mana pasang di colokan seperti ini ya, di PDU seperti ini ya. Untuk yang belum tahu ya kita harus saya coba jelasin sedikit. Untuk mengecek mana pasang mana netral ya kita memakai ampermeter ya, voltmeternya. Jadi posisi voltmeter di AC ya. Ketika si PDU-nya udah ada listriknya ya, udah nyala ya. Kita ukur ini memastikan dulu apakah udah kita colokin ke lubang dua-duanya ya si probe-nya ya. Apakah ada tegangan atau nggak ada. Kalau ada tegangan ya salah satu probe-nya dilepas, yang satunya masih nyolok ke lubang ya. Nah, salah satunya dicoba dikonekkan ke ground. Ya. Kalau ada tegangan, berarti yang masuk masih nyolok ke lubang lubang ini itu adalah pasa. Ya. Langsung dikasih tanda kalau lubang sebelah kiri atau sebelah kanan itu pasa. Tetapi kalau pada saat probe yang satu lagi di connect ke ground nggak ada tegangan, berarti itu netral yang di sini ya. Yang yang masih nyolok di lubang, berarti itu lubang netral. Jadi untuk lubang pasang netral langsung ditandain supaya tidak terbalik pada saat memasukkan plugnya input STS tadi. Begitupun PDUB ya, diukur juga ya ininya ya, mana pasang mana netralnya dipastikan kembali dan ditandai. Nah, ini ya. Nah, ini untuk outputnya, bila mau langsung dari sini ya, langsung dari sini, kita juga akan menyediakan PDU seperti ini yang tadi ya. Jadi ini udah bisa langsung dicolok ke terminal output tadi yang C9 di sana ya. C9 di sana di ATS. Kalau di sininya C20. Ini langsung dicolok ke sana. Untuk kebebannya bisa langsung colok-colok sini. Sedikit sharing ya terkait ininya apa skematiknya. Jadi kenapa tidak boleh terbalik antara pasang dan netral ya? Bisa kita lihat di sini ya. Ini skematiknya ya, skemanya. Ini ada source A, ini ada source B. Misalnya yang atas itu di source A atas itu pasanya ya, masuk ke sini, masuk ke sini ya, masuk ke sini ini pasa ya. Di source B pun yang sini itu harus pasa juga. Jadi di atas ini pasa. Jadi ini tidak boleh terbalik. Misalnya kalau source A ini pasanya di atas, source B pasanya di bawah itu nggak boleh. Karena ditakutkan pada saat transfer ya, karena terlalu cepat banget ini ya proses transfernya sehingga si perangkat tidak merasakan perpindahannya, ditakutkan ini terjadi short antara pasa pasa source A dengan netral source B ya, ditakutkan itu sehingga membuat si STS ini akan cepat rusak atau rusak ya. Tolong diperhatikan supaya tidak terbalik di instalasi inputnya. Kemudian ini gambar di bawahnya ya, gambar di bawahnya ini ada ilustrasinya ya, ada banyak lampu ya, banyak lampu LED. Nah seperti ini, tapi ini kurang jelas ya ininya, kita balik ke tadi aja ya. Jadi ilustrasinya seperti ini. Jadi ini ada tombol ya, tombol A
per B atau B ya. Dan ini A atas, B itu bawah. Ini menandakan A itu source A, B itu source B. Jadi kalau dua-duanya tercolok ke source ya, ke listrik, A dan B ini akan nyala ya. Di atasnya nyala, di B-nya juga di bawah nyala. 4 LED ini. Nah, ilustrasi di sini itu menunjukkan kalau apa namanya si catuan atau source utamanya itu A ya, preferrednya di A. Makanya ini yang nyala semua hijau itu dari atas sampai ke bawah itu dari A. Ini apa namanya artinya A sebagai preferred. Jadi kalau terjadi gangguan listrik di source A ya, mati lampu atau mati listrik, ini secara otomatis akan pindah ke B. Ya, ini ininya lampu ininya mati, pindah ke sini. Perpindahannya nggak terasa ya oleh perangkat ya, cepat sekali karena dia statik ini ya, secara perpindahannya bukan mekanik ya. Demikian pun kalau misalnya preferrednya B ya, kita set di B preferrednya ya, berarti lampunya hijau semua dari bawah sampai ke beban. Yang ini nggak nyala lampunya, lainnya itu. Ya, kalau terjadi gangguan source B, dia akan otomatis pindah ke A. Begitupun kalau si source B udah kembali normal, ya, ada tegangan lagi, ini akan kembali lagi ke B karena B di setting sebagai preferred. Oke, mungkin cukup sekian tutorialnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa apa namanya memasangnya dengan mengikuti semua di video ini ya. Semua tutorial di video ini. Mudah-mudahan bisa terpasang dengan aman, tidak membuat perangkat kita terganggu atau bermasalah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.